Jadi kali ini saya sama rekan saya, Hafiz bakal ngejelasin tentang permintaan, penawaran, dan mekanisme pasar. Boleh perkenalan dulu? Oke, kayaknya Kak Anisanya lagi delay ya. Oke, eh, saya dulu aja ya memperkenalkan dirinya dulu. Perkenalkan semua, nama kakak Muhammad Hafiz Al Hidayat. Bentar. Oke, tunggu sebentar ya. Sorry tadi sedikit itu gangguan teknis. Oke, Hafiz, lo boleh kenalan dulu. Oke, lanjutin ya. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Hafiz Al Hidayat. Kakak merupakan mahasiswa dari jurusan manajemen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, malam ini kakak nggak bakal sendirian nih. Ada partner kakak nih. Coba Kak Anissa boleh diperkenalkan. Kenalan lagi ya guys. Kenalin nih, nama kakak Anissa Safitri Hidayat dari Universitas Pendidikan Indonesia, sama-sama jurusan manajemen. Mulai aja, Gimana Kak. nih? Kok pada nggak on cam sih, gimana nih? Coba on cam dulu semuanya. Biar nggak berasa Biar ngomong terasa sendiri nih, Kak. semangat Iya, bener 2022. banget. Di sini kita santai aja ya, kayak diskusi-diskusi aja gitu. Yuk, makanya on cam dulu Sama yuk. belajar. Nah, belajar namanya juga belajar bareng gitu kan, belajar bareng ekonomi. Gimana nih, udah pada siap belum? Sudah, Kak. Satu doang nih yang udah siap. Sudah, Kak. Oke, 8 orang, 9 orang. Dari 158 orang, cuma 10 orang doang nih yang siap nih. Banyak-banyak. Mulai. BTW, suara kakak kejelasan nggak sih? Jelas nggak sih? Jelas gak, guys? Di aku jelas sih, Kak. Jelas ya? Oke. Yaudah yuk, langsung kita mulai aja yuk ke materinya. Boleh. Jadi, materi yang bakal kita bahas malam ini adalah apa tuh, Kak Anissa? Permintaan, penawaran, dan mekanisme pasar. Nah, iya bener banget. Sebenarnya permintaan dan penawaran ini materi yang udah sering banget dibahas ya, kayak di SMP udah diajarin tuh ya, di SMA juga ada lagi. Terus nanti di kuliah bakal dibahas lagi juga. Sebelumnya ada yang udah tahu nggak sih permintaan itu apa? Ada yang tahu nggak nih? Yang tahu boleh raise hand deh. Boleh, guys. Ayo. Nggak ada yang tahu nih permintaan penawaran itu apa? Permintaan dulu deh. Malu-malu deh kayaknya, guys. Santai aja guys. Di sini kita belajar bareng. Jumlah barang atau jasa yang diinginkan, Kak. Gimana tuh, Kanisa? Benar ya? Sedikit benar gitu. Benar nih. Sesuatu barang yang diminta. Nah, iya benar banget. Nah, udah muncul nih di hadapan kita nih. Apa itu permintaan? Jadi, permintaan itu adalah kesediaan para pembeli untuk membeli
sejumlah barang tertentu pada berbagai tingkat harga tertentu dan pada tempat dan waktu tertentu pula gitu ya. Jadi kesediaan para pembeli ini dimaksudnya adalah pembeli ini udah punya minat buat membeli suatu barang gitu, dan pada berbagai tingkat harga tertentu. Pada berbagai tingkat harga tertentu ini, jadi kayak nih suatu barang tadinya harganya 10.000 naik jadi 15.000, otomatis itu barang itu naik kan ya. Ketika harga barang 15.000 itu banyak konsumen yang mengurangi pembelian mereka, jadi otomatis permintaannya menurun kan. Jadi itu tuh permintaan dari berbagai tingkat harga tertentu. Terus pada tempat itu misalkan di dataran tinggi itu butuhnya kayak pakaian-pakaian yang tebel atau gimana gitu kan, nggak mungkin sama kayak yang ada di dataran rendah. Jadi permintaan di dataran tinggi sama permintaan di dataran rendah itu nggak mungkin sama kan ya. Jadi itu kalau permintaan pada tempat dan waktu tertentu itu jadi kayak misalkan apa ya, kayak meramalkan di suatu waktu mendatang bakalan harga ini naik gitu. Jadi konsumen itu langsung berburu untuk beli, jadi permintaannya naik. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas apa nih kira-kira Kanisa? Kurang jelas Kak tadi, sorry. Apa ya suaranya? Ya Ya udah langsung boleh aja. lanjut. Ya lanjut. Udah lanjut susah. Oke, bentar ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak guys? Sambil kita tunggu materinya. Oke, masih yang Nah ngerti ini ya. Kak udah. Oke. Nah, selanjutnya ini ada hukum permintaan nih. Hukum permintaan ini sudah sangat ini ya sudah sering kita dengar gitu. Jadi bunyi hukum permintaan itu jika suatu harga atau barang atau jasa itu naik, jumlah permintaan itu bakal turun. Nah, sebaliknya kalau misalkan harga barang atau jasanya itu naik, harga barang atau jasanya itu turun, maka jumlah permintaan itu naik. Dengan syaratnya itu ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain dianggap tetap. Ya sama realita kita aja gitu ya. Kalau misalkan mau beli sesuatu barang gitu, tiba-tiba harganya naik, apakah kalian bakalan tetap membeli atau nunggu sampai harga barang itu turun dulu gitu? Pasti nunggu harga barang itu turun dulu kan. Nah, ya itu tertuang di hukum permintaan. Jika harga barang atau jasa naik, maka jumlah permintaan itu turun, dan jika harga barang atau jasa turun, ya maka jumlah permintaannya itu juga naik. Itu jelas nggak sampai di sini? Jelas, Kak. Jelas, Jelas. Kak. Jelas, Kak. Oke, lanjut ya. Lanjutkan Lisa. Sorry ya ini ada gangguan dikit. Udah.
Faktor-faktor lainnya itu kayak misalkan di luar faktor permintaan penawaran itu ya, ntar bakal kita bahas faktor permintaan dan penawarannya. Ini boleh gini aja, faktor punya. Kenapa? Oke, tunggu bentar ya guys. Ini akan bisa delay. Udah bisa Kak? Udah ini, udah ketampil. Gini aja ngejelasinnya ya, biar nggak stop sharing. Lanjut aja Kak Hafiz. Di sini belum muncul Kak. Wah, belum muncul. Iya, masih di faktor penentu permintaan. Iya emang di sini kan? Oh iya ya, maaf. Ya lanjut aja Kak. Santai-santai. Oke, lanjut ya. Kita ke faktor penentu permintaan. Faktor penentu permintaan itu ada 6 nih. Ada harga barang itu sendiri. Jadi harga barang itu sendiri itu yang saya jelasin di di pengertian tadi ya. Harga barang itu sendiri kalau misalkan naik ya bakalan turun permintaannya, kalau misalkan turun bakalan naik permintaannya. Terus yang kedua ini ada harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Jadi harga barang lain ini ada barang pengganti dan barang pelengkap. Barang pengganti itu sifatnya kayak contohnya itu kayak pensil dan pulpen nih. Jadi kalau misalkan pensil harganya naik, otomatis orang-orang pada beralih ke pulpen. Sebaliknya juga kalau pulpen naik, otomatis orang-orang itu beralih ke pulpen. Nah, kalau barang pelengkap itu kayak apa ya? Yang sifatnya itu melengkapi. Jadi kalau misalkan satunya turun, bakal ikut turun gitu-gitulah pokoknya. Nah, yang kedua itu ada harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Nah, ini nih harga barang lain. Yang ketiga ya. Yang ketiga itu pendapatan para pembeli. Jadi kalau misalkan pembeli itu mengalami pendapatannya mengalami peningkatan, otomatis dia punya uang dong. Punya uang, jadi dia bisa buat ngebeli barang apapun itu yang mereka mau. Jadi otomatis permintaannya meningkat. Nah, yang keempat itu ada distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan itu kan di Indonesia ini gak semuanya rata ya pendapatan masyarakatnya. Ada yang kaya dan ada yang miskin gitu. Maksudnya ada yang kaya banget gitu, ada yang kekurangan banget. Nah, jadi distribusi pendapatan ini fungsinya pemerintah itu mematok pajak kepada orang-orang kaya gitu supaya dari pajak orang kaya ini bisa dibantu untuk para orang-orang yang gak mampu gitu. Jadi orang yang gak mampu dan gak punya pendapatan bisa beli barang yang mereka mau sehingga permintaannya itu meningkat. Nah, terus yang kelima itu ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk gini logikanya. Kalau misalkan suatu negara itu jumlah penduduknya banyak, otomatis permintaan kebutuhannya juga banyak sehingga permintaan akan suatu barang atau jasa juga bakalan meningkatkan gitu. Nah, selanjutnya itu ada ekspektasi tentang masa depan. Ekspektasi tentang masa depan ini jadi kayak pembeli atau konsumen ini kayak meramalkan gitu tentang apa yang ada di masa depan, apa yang akan datang gitu. Misalkan contohnya itu adalah apa ya? Untuk saat ini nih ya, yang lagi booming-boomingnya. Mungkin kayak masker ya. Nah, masker itu kan tahun kemarin tahun sebelum corona datang ini kan harganya tinggi banget gitu.
rendah banget, murah banget gitu. Ketika corona datang, otomatis banyak orang yang mencari masker dan otomatis harganya juga naik gitu. Jadi pada saat tahun sebelum COVID-19 ini datang, orang-orang pada ngeburu masker sebanyak-banyaknya karena mereka tahu di tahun-tahun mendatang bakalan mahal harga maskernya itu. Jadi gitu sih guys. Ada yang ditanyain nggak dari faktor penentu permintaan ini? Sudah jelas belum? Jelas, Iya, kenapa? Udah, Kak. Kenapa tadi ada yang mau nanya? Dia menanya, yang distribusi pendapatan itu kayak gimana tadi, Kak? Distribusi pendapatan itu kayak misalkan biar gimana caranya pendapatan ini rata ke masyarakat gitu tuh. Jadi ketika orang nggak punyanya ini punya uang, jadi permintaannya itu bakalan nambah karena mereka pendapatannya menambah gitu. Ngerti nggak? Ngerti nggak sih? Ya, Kak. Oke. Kak. Yuk, ada lagi yang ingin ditanyain? Kak, maaf mau nanya. Ya, mau nanya apa? Distribusi pendapatan itu beda atau sama ya dengan redistribusi pendapatan? Distribusi pendapatan. Gimana Kak Nisa? Tahu nggak Kak Nisa? Jawab, Kak. Ya, boleh. Distribusi pendapatan sama redistribusi pendapatan mungkin bedanya cuma kayak di kalimat re-nya ya. Jadi kalau distribusi pendapatan itu kan pengaliran dari pendapatan gitu. Kalau redistribusi itu lebih kayak dikaji ulang si distribusi pendapatan tadi, pengkajian ulang dari distribusi pendapatan. Itu sih kesimpulannya aku. Gimana jelas tadi yang nanya? Oke, Kak, makasih. Kalau pendapatan para pembeli itu ya pendapatan membelinya itu gitu loh. Kalau distribusi pendapatan ya pendistribusian pendapatannya gitu. Distribusi pendapatannya itu kayak lebih pemerataan pendapatannya gitu loh. Kalau pendapatan para pembeli itu langsung pendapatan dari pembelinya gitu. Ngerti nggak? Tadi siapa yang nanya? Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Oke, sama-sama Aca. Oke, lanjut ya. Selanjutnya bakal kita bahas yaitu macam-macam permintaan nih. Macam-macam permintaan itu ada dua, berdasarkan kemampuan untuk membeli dan berdasarkan banyaknya konsumen. Kalau berdasarkan kemampuan untuk membeli ini terbagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada permintaan mutlak atau absolut. Jadi permintaan mutlak atau absolut ini permintaan yang tidak diikuti dengan kemampuan untuk membeli. Jadi pembeli ini punya minat untuk membeli, tapi nggak punya kemampuan untuk membeli gitu. Punya minat tapi misalkan nggak punya uang gitu. Jadi nggak ada kemampuan untuk membeli. Selanjutnya ada permintaan potensial. Permintaan potensial ini permintaan yang diikuti dengan kemampuan untuk membeli tetapi memilih untuk tidak membeli. Jadi punya permintaan dan juga punya kemampuan tapi akhirnya tuh nggak jadi beli gitu tuh. Terus yang ketiga ada permintaan efektif. Permintaan efektif ini permintaan yang diikuti dengan kemampuan dan memutuskan untuk beli. Jadi paket komplit banget nih yang permintaan efektif. Udah punya minat, udah punya kemampuan, dan akhirnya juga ngebeli gitu. Nah, selanjutnya ada berdasarkan banyaknya konsumen. Ada permintaan individu dan juga permintaan kolektif. Kalau permintaan individu itu permintaan yang berasal dari satu individu. Nah, kalau permintaan kolektif adalah permintaan yang berasal dari banyak orang. Gitu. Oke, lanjut Kak. Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Ya udah lanjut ya. Lanjut ke tabel permintaan. Jadi tabel permintaan itu adalah suatu daftar yang menggambarkan jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga tertentu. Bisa kita lihat nih
di tabel yang ada di sebelah kiri. Jadi pas harganya 100, itu kan murah tuh ya, masih rendah. Jumlah barang yang diminta juga 200. Pas harganya naik 150, jumlah barang yang dimintanya malah turun tuh jadi 100 karena harganya meningkat. Ingat, kembali lagi ke hukum permintaan. Jika suatu harga itu naik, maka permintaannya itu turun. Dan jika suatu harga itu turun, maka permintaannya naik. Nah, terus kita lihat di harga 200 tuh, makin mahal tuh. Makin banyak konsumen yang merasa nggak jadi beli gitu. Dari tadinya yang harganya cuma 100 atau 200, ketika harganya naik banget jadi 200, jadi jumlah barang yang diminta itu cuma 50 doang. Ngerti? Ngerti, Oke, Kak? lanjut, Kak. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada kurva permintaan nih. Kurva permintaan ini adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang diminta. Bisa kita lihat nih dari kurva ini. Sama aja kayak tadi tabel ya. Jadi bisa kita pindahin nih dari tabel ke kurva. Pas harganya 200, permintaannya 50. Karena pas harganya 100 nih murah, permintaannya 200. Pas harganya 150, itu permintaannya cuman 100 doang. Pas harganya 200, itu permintaannya 50. Karena tadi yang sudah saya bilang, semakin harganya naik, pasti permintaan akan suatu barang atau jasa juga bakalan turun. Gitu. Ada yang ingin dipertanyain? Jelas kali ya? Oke, lanjut, Kak. Nah, selanjutnya ini ada pergerakan kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan ini atau biasa disebut dalam ekonomi itu adalah movement along the curve. Terjadi jika harga barang itu sendiri berubah. Jadi kalau misalkan ada soal gitu yang ditanyain, kenapa apa yang disebabkan apa penyebab dari kurva permintaan itu bergerak? Nah, itu yang bergerak karena ada harga barang itu sendiri berubah. Jadi yang namanya bergerak itu kan mobil bergerak, jadi pindah dari titik ini ke titik ini gitu kan. Nah, sama kayak titik ini, kayak titik yang ada di kurva ini. Yang tadinya titiknya A tuh yang ketika harganya 8.000 itu permintaannya 400. Pas harganya 4.000, kebalik. Pas harganya 4.000 tuh murah kan. Nah, itu permintaan barang yang dimintanya 800. Nah, ketika harganya 8.000, permintaannya jadi turun jadi 400. Nah, itu bergerak dong dari titik B ke titik A. Nah, itu disebut pergerakan kurva permintaan. Jelas? Ada yang ingin ditanyain nggak? Cepatan nggak sih ngomongnya? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Lanjut boleh, Kak. Nah, temennya dari pergerakan kurva permintaan itu ada pergeseran kurva permintaan. Jadi apa sih yang disebut pergeseran kurva itu? Yang namanya ngegeser gitu ya. Pasti geser gimana sih? Ya gitulah pokoknya. Jadi kalau misalkan dalam kurva permintaan itu pergeserannya bisa ke kanan atau ke kiri. Pergeseran kurva permintaan itu dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor ceteris paribus dan barang itu sendiri disesuaikan dengan pendapatan pembeli dan perubahan harga barang pendukung. Contohnya gini, jika pendapatan naik, maka permintaan masyarakat juga akan naik dong. Maka kurva permintaan akan bergeser ke sebelah kanan. Jika pendapatan masyarakat turun, maka permintaan pun turun sehingga kurva bergeser ke arah kiri. Pokoknya ingat aja, kalau bertambah itu ke arah kanan. Kanan kan positifnya. Berarti kalau nambah positif. Ini kanan, berarti kalau kanan berarti nambah. Kalau ke kiri itu berarti ngurang. Itu jelas gak? Jelas, Kak. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada fungsi permintaan. Kak, bentar mau nanya.
Jadi Ya, perbedaan pergerakan kurva sama pergeseran kurva tuh gimana ya? kalau pergerakan ya bergerak dari titik A ke titik B gitu. Nah, kalau pergeseran itu lebih ke geser ke kanan atau ke kiri. Wah, yang faktor penyebabnya juga beda. Kalau pergerakan itu tadi harga, kalau pergeseran ini nih, dua faktor utama, faktor barang itu sendiri dan juga pendapatan pembeli dan juga perubahan harga barang pendukung. Jelas gak? Oh, iya Kak, jelas. Makasih. Oke. Oke, Hazen. Oke, selanjutnya ada fungsi permintaan ya. Fungsi permintaan ini bentuk fungsinya ada Q dx sama dengan A kali PX plus B. Di mana Q dx ini adalah quantity of demand. Barang X sama dengan dikali A. A ini adalah konstanta berupa angka. Dikali PX. PX itu adalah price. Price itu harga ya. Harga barang per unit. Ditambah B. B itu gradien atau kemiringan yang ada hurufnya. Biasanya ada hurufnya. Misalkan oke, kecepatannya. Jadi bentuk fungsi permintaan itu Q dx sama dengan A kali PX plus B. Q dx itu jumlah barang yang diminta atau quantity of demand barang X. Kalau sama dengan A dikali PX plus B. A itu adalah angka konstanta atau berupa angka. PX ini adalah harga barang per unit. Dan B ini adalah gradien atau kemiringan yang ada hurufnya biasanya. Nih, kakak kasih ciri-cirinya. Kalau B itu biasanya ada hurufnya di belakangnya. Masih kecepatan nggak? Enggak, Kak. Oke, lanjutkan Isa. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas rumus fungsi permintaan dan penawaran nih. Jadi rumus fungsi permintaan dan penawaran ini rumusnya adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Jadi di mana P itu adalah harga produknya, ya. P1 itu harga mula-mula atau harga awal. Lalu P2 itu adalah harga yang terubahnya, yang berubahnya. Jadi ada harga awal dan harga berubah biasanya di soal itu. Nah, selanjutnya itu ada Q. Q itu adalah quantity, yaitu jumlah produk. Nah, Q1-nya itu jumlah produk pada awal-awal atau mula-mula. Q2-nya itu jumlah terubah atau jumlah yang akhirannya gitu. Ingat ya, ini harus diingat nih rumus fungsi permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran sama aja. Rumusnya kayak gini. P min P1 P2 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Oke, selanjutnya kita bakal membahas penawaran nih. Udah ada yang tahu belum nih penawaran itu apa? Coba yang tahu boleh dong. Hazen tahu nggak Hazen? Ada yang tahu nggak nih penawaran apa? Oke, jadi penawaran itu Syafina, jumlah barang yang ditawarkan. Nah, bener banget nih Syafina, 100. Kayaknya UTBK-nya bakalan dapat 1000 nih nilainya. Amin. Jadi penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Gimana nih penawaran? Jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi otomatis kalau ditawarkan ini adalah penjual ya atau produsennya gitu. Pada tingkat harga dan waktu tertentu. Yang tadi saya bilang di permintaan tadi ya, harga dan waktu tertentu itu maksudnya kayak gimana? Gitu. Jadi ketika harganya naik, otomatis produsen itu berlomba-lomba untuk menghasilkan suatu produk kan, biar apa namanya? Biar mendapatkan profit yang tinggi. Nah, sama dengan waktu tertentu. Waktu tertentu yaitu kayak misalkan COVID-19 kayak tadi itu ya. Jadi produsen itu memanfaatkan waktu tertentu, waktu itu buat menghasilin produk yang begitu banyak untuk mendapatkan profit yang banyak juga. Oke, lanjut ke Anissa. Selanjutnya ada hukum penawaran nih.
bunyi hukum penawaran ini berbanding balik sama permintaan ya. Kalau permintaan itu hubungannya positif, kalau penawaran ini lebih ke negatif. Kenapa negatif? Karena bunyinya aja jika suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan itu naik. Dan jika harga barang atau jasa turun, maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Dengan syarat ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap. Ya. Jadi ingat aja hukum permintaan itu jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan naik. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun. Tuh, jelas? Ada yang ditanyain juga? Jelas ya? Oke, Jelas, lanjut. Lanjutkan, Nisa. Nah, selanjutnya ada faktor penentu penawaran nih. Faktor penentu penawaran itu ada empat. Yang pertama harga barang itu sendiri. Yang udah saya jelasin tadi ya, harga barang itu sendiri pokoknya hubungannya sama barang itu sendiri. Harga barang lain itu hubungannya dengan barang pengganti dan barang pelengkap gitu ya, pokoknya barang lain dari barang si ini yang produsen punya ini, jadi punya barang lain sehingga harganya itu bersaing kompetitif gitu. Itu yang menyebabkan penentu penawaran juga. Selanjutnya ada 3 biaya untuk memperoleh faktor produksi, di mana faktor produksinya ini misalkan gini, suatu produk itu bahan bakunya mahal gitu, biaya produksinya mahal, otomatis penjual juga rada was-was gitu untuk menjual barangnya nih. Kalau misalkan dinaikin harganya, kira-kira bakal laku atau enggak gitu. Kalau misalkan diturunin harganya, ya mereka juga bangkrut gitu. Jadi itu juga bakalan menjadi faktor penentu penawaran. Selanjutnya ini ada tingkat teknologi. Tingkat teknologi ini di mana kalau misalkan produsen punya teknologi yang bagus, otomatis menghasilkan barang yang bagus, menghasilkan barang yang banyak juga dong. Jadi itu bisa menentukan penawaran juga. Sampai sini jelas? jelas Kak. Oke, lanjut. Selanjutnya ada macam-macam penawaran. Penawaran itu dikelompokkan menjadi 2, penawaran individu dan penawaran kolektif. Penawaran individu itu penawaran dari seseorang gitu, individu. Kalau kolektif itu penawaran yang merupakan gabungan dari penawaran individu. Jadi kalau penawaran individu itu penawaran apel misalkan ya, Pak Jenal ini menjual apel. Nah, Pak Jenal ini mempromosikan ke orang. Itu kan kayak individu per individu. Jadi di situ tuh namanya penawaran individu. Nah, selanjutnya ini ada penawaran kolektif. Penawaran kolektif ini merupakan gabungan dari penawaran individu-individu. Contohnya, jadi kayak Pak Jenal kan individu nih, dengan pedagang lainnya yang di pasar itu namanya gabungan dong. Jadi mereka menjual apel itu di pasar dan melakukan penawaran apel mereka gitu. Kayak menjual apel mereka, tapi bareng-bareng. Itu namanya penawaran kolektif. Oke, cukup jelas ya? Lanjut, Kak. Selanjutnya ada tabel penawaran nih. Tabel penawaran ini adalah suatu daftar yang menggambarkan jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu. Suatu daftar yang menggambarkan jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu. Suatu jumlah barang ya yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu. Kita lihat di tabel yang ada di sebelah kiri. Pas harganya 100, itu jumlah barang yang ditawarkan adalah 50. Ingat aja ke hukum penawaran. Jika harga naik, maka penawaran juga bakal naik. Kita lihat di harga 200 aja tuh. Harga 200, penawarannya 200. Berbeda sama yang harga 100. Penawarannya cuma 50. Ya kan? Jadi semakin harganya naik, produsen itu semakin meningkatkan produksinya dan semakin melakukan penawaran produknya kepada para konsumen. Oke. Jelas? Ada yang ingin ditanyain dulu nggak? Jelas. Jelas gak nih? Jelas Kak.
lanjut ya ke kurva penawaran. Kurva penawaran ini bentuknya dari kiri atas ke kanan, kiri bawah ke kanan atas ya. Itu kalian ingat aja nih, tangan kiri kalian. Tangan kiri kalian kan dari kiri bawah ke kanan atas kan. Nah, itu kalau misalkan di UTBK keluar tuh kurva penawaran. Kalau permintaan itu tangan kanan kalian dari kanan bawah ke ujung kanan kiri atas. Nah, kalau penawaran itu dari kiri bawah ke kanan atas. Ingat aja tangan kiri kalian. Nah, jadi apa sih permintaan penawaran dari kurva pengertian dari kurva penawaran ini? Pengertian dari kurva penawaran ini adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi gimana nih maksudnya? Hubungan di antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Gitu. Jadi misalkan hubungan di antara harga nih, ketika harganya 4.500, jumlah barang yang ditawarkannya juga 35. Nah, disitulah terbentuk titik tengah-tengahnya, itu bakalan ngehubungin titik-titik itu bakalan ngehubungin suatu garis yang dinamakan kurva penawaran yang dilambangkan dengan S. Tuh, yang garis S itu namanya kurva penawaran. Oke, lanjut Kak. Boleh dilanjut Kak? Nah, selanjutnya ada pergerakan dan pergeseran kurva penawaran nih. Yang pertama kali bakal kita bahas itu adalah pergerakan kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran itu adalah pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Jadi bisa kita lihat nih di titik A. Ketika harganya P1, itu penawarannya itu Q1. Ketika harganya P2, itu penawarannya di titik B. Penawarannya Q2 dan terjadi di titik B. Jadi terjadi pergerakan tuh dari titik A ke titik B. Jadi itu yang dinamakan pergerakan kurva penawaran. Ada yang ingin ditanyakan? Gak ada ya? Oke, lanjut Kak Nisa. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas pergerakan kurva penawaran. Jadi, pergeseran ya. Pergeseran kurva penawaran. Jadi pergeseran kurva penawaran itu terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut. Tuh, penyebab perubahan ada di gambar ya. Penyebab perubahan itu ada biaya produksi, teknologi, harapan, keuntungan, dan harapan kenaikan harga masa yang akan datang. Ya, udah kakak jelaskan tadi di faktor penentu penawaran ya. Itu biaya produksi kayak apa, teknologi kayak apa, harapan keuntungannya kayak apa, harapan keuntungan ya. Jadi kayak misalkan pas harganya naik nih, produsen bakalan memproduksi barang sebanyak-banyaknya dan menjualnya sebanyak-banyaknya biar apa? Biar untungnya banyak, profitnya banyak. Nah, itu yang disebut sebagai harapan keuntungan. Selanjutnya ada harapan kenaikan harga yang masa yang akan datang. Jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, lanjut. Nah, kita udah sampai di fungsi penawaran nih. Fungsi penawaran itu bentuknya QSX sama dengan A dikali PX plus B. Jadi QSX ini adalah quantity of supplies atau harga barang yang
ditawarkan sama dengan A dikali PX. A ini adalah angka konstanta berupa angka dikali PX. PX itu price. Price itu harga barang, harga suatu barang per unit ya. Ditambah B. B itu gradien atau kemiringan. Ya, ingat ya yang ada hurufnya. Yuk, selanjutnya kita bakal ngebahas Oke, lanjut Kak. Rumus fungsi permintaan dan penawaran. Udah dijelasin di permintaan penawaran tadi ya. Jadi rumus fungsi permintaan dan penawaran itu sama. Jadi kalian cukup ngafalin satu rumus ini nih kalau untuk fungsi permintaan dan untuk fungsi. Ya, itu bisa untuk permintaan dan penawaran. Rumusnya itu yang tadi itu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Di mana P-nya itu adalah harga produk, P1-nya itu harga mula-mula atau harga awal, P2-nya itu harga terubah atau harga yang akhirannya itu. Lalu selanjutnya itu ada Q. Q itu adalah quantity, itu jumlah produk. Selanjutnya ada Q1. Q1 itu jumlah produk pada awal-awal. Selanjutnya ada Q2. Q2 itu ada jumlah yang terubahnya. Jelas ya, tadi udah dijelasin di fungsi pas di bagian permintaan tadi. Oke, lanjut Kak. Nah, untuk harga keseimbangan ini adalah harga yang terjadi saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Di mana kita bisa lihat nih, di pas harganya 3.000, itu jumlah barang yang ditawarkan itu juga 6. Dan juga ada juga nih, harga barangnya ketika harga 3.000, jumlah barang yang diminta juga 6. Jadi ketika kurva penawaran dan permintaan itu nabrak gitu ya. Nah, itu di tengah-tengahnya itu namanya harga keseimbangan. Titiknya itu dinamakan titik keseimbangan atau equilibrium. Nah, kita lihat penjelasannya nih. Keseimbangan terjadi saat kurva permintaan berpotongan dengan kurva penawaran. Titik berpotongan tersebut disebut sebagai titik keseimbangan atau equilibrium. Dan harga pada titik keseimbangan itu ya, harga pada titik yang di tengah-tengah tadi itu namanya harga keseimbangan. Oke, jelas semua? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Lanjut, Kak. Tadi udah tahu nih harga keseimbangan itu kayak apa. Sekarang kita harus tahu gimana cara ngitung harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu ada 3 cara untuk menghitung harga keseimbangan. Kita dapat menggunakan tabel, kurva, dan juga dapat menggunakan pendekatan matematis. Kalau tabel itu yang tadi tuh, kayak tabel-tabel. Nah, kalau kurva, yang kayak tadi, kurva yang ada titik equilibriumnya, yang udah kita bahas tadi. Nah, selanjutnya ini ada pendekatan matematis. Pendekatan matematis itu bentuknya QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Contohnya gini nih, ada contohnya. Fungsi permintaan QD sama dengan 30 min 3P. Fungsi penawarannya QS 2P sama 2P min 35. Berapakah harga keseimbangannya? Jadi kita pakai rumus yang QD sama dengan QS ya. QD sama dengan QS. QD sama dengan QS, QD-nya itu kita masukin 30 min 3P. Ya udah kita masukin aja tuh ke QD. 30 min 3P sama dengan QS-nya. QS-nya berapa tuh? 2P min 35. Jadi 30 min 3P sama dengan 2P min 35. Sama dengan yang P-nya itu disamain ke sebelah kiri. Min 3P min 2P sama dengan min 35. Itu 30-nya kan tadi positif ya. Pindah ke sebelah kanan jadi negatif. Jadi minus 35 minus 30. Jadi minus 5P sama dengan minus 3 tambah minus 2P. Minus 3P sama minus 2P kan jadi minus 5P ya. Nah, jadi minus 5P sama dengan minus 65. Minus 35 tambah minus 30 juga minus 65 kan. Jadi P-nya itu tinggal kita bagi 65 dibagi 5. Jadi 13. Jadi kalau misalkan ditanyain berapakah harga keseimbangannya,
dari fungsi yang Q sama dengan 30 min 3P dan fungsi penawaran itu Q 2P min 35, jadi harga keseimbangannya itu 13. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Apa nih si Yasmin? Kak, tadi fungsi penawaran bukannya positif. Fungsi penawaran yang mana? Coba Yasmin. Mau nanya boleh di itu Iya, aja, itu unmute Kak aja. yang IS tadi kan fungsinya Di AB slide yang mana? Di plus slide yang P mana? ya kalau nggak salah. Di slide yang fungsi penawaran. Di slide yang fungsi penawaran. Fungsi penawarannya Ini, tadi A plus BP ya, tapi tadi yang amin. Nah itu. Oh iya. Coba mana tadi? Pas soal. ini Oh iya, sama maaf, aja. salah. Iya ya, so Kanisa. Enggak, ini sama aja. A-nya itu min 35 dan B-nya 2. Jadi B-nya tetap Ya, positif. jadi kan 2P tuh. Oh iya, makasih Kak. 2P kan nggak ada itunya ya. Di depannya itu nggak ada minus atau positif, minusnya ya. Jadi 2P itu positif. Ya, Jelas Yasmin? positif. Jelas Kak, makasih. Oke, Ya, sama-sama. sama-sama. Oke, lanjut Kak. Selanjutnya ada golongan pembeli dan golongan penjual nih. Golongan pembeli ini terbagi menjadi 3. Ada pembeli super marginal, submarginal, dan marginal. Pembeli super marginal itu adalah pembeli yang memiliki daya beli di atas harga pasar atau disebut juga dengan surplus konsumen. Jadi pembeli ini membeli suatu barang ini di atas harga pasar gitu. Nah, yang kedua ada pembeli submarginal, pembeli yang memiliki daya beli di bawah harga pasar, yang suka nawar-nawar tuh. Itu namanya pembeli submarginal. Yang ketiga ada pembeli marginal, pembeli yang memiliki daya beli sama dengan harga pasar. Jadi kayak ngikut-ngikutin aja gitu. Penjual jual berapa, ya dia beli gitu. Jelas ya? Lanjut Kak. Selanjutnya ada golongan penjual nih. Yang pertama ada penjual super marginal, yaitu penjual yang menjual barang dengan harga di bawah harga pasar. Yang kedua, penjual submarginal. Penjual yang menjual barang dengan harga di atas harga pasar. Kalau di bawah itu tadi super marginal, ya ingat ya. Kalau di bawah super marginal, kalau di atas itu submarginal. Nah, kalau marginal ini adalah penjual yang menjual harga barang sama dengan harga pasar. Oke, lanjut Kak. Nah, untuk ini pengaruh pajak T dan subsidi S terhadap keseimbangan harga pasar bakalan dibahas oleh Kanisa nih. Kayaknya Kanisa udah nggak sabar buat ngetutor kita semua nih. Oke, boleh Kanisa. Oke, mulai ya. Kalau misalnya kecepatan boleh bilang. Kapis juga boleh kasih tahu kalau aku kecepatan. Oke, siap. Pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan harga pasar. Pasti ngaruh banget ya pajak sama subsidi. Yang pertama itu pengaruh pajak. Apabila keseimbangan harga pasar dikenai pajak akan mengakibatkan harga mengalami kenaikan dan jumlah mengalami penurunan, sehingga mempengaruhi fungsi penawaran, sedangkan fungsi permintaannya tetap. Jadi kalau suatu barang dikenakan pajak atau subsidi, pasti ngaruhnya itu hanya ke fungsi penawaran. Fungsi penawaran tadi ini pelakunya pasti produsen. Jadi kalau misalnya pemerintah nih ngasih pajak atau nggak subsidi, yang dipengaruhi itu pasti si fungsi penawarannya, fungsi permintaannya mah tetap aja gitu-gitu aja gitu. Nah, untuk harga
Kalau dikenakan pajak, harga akhir itu bakal nambah. P1 atau harga awal ditambah pajak, itu harga akhir. Jadi contohnya misalnya kalian beli, misalnya ada harga barang yang 10.000, pemerintah ngasih pajak nih 2.000, pasti harganya malah naik kan. Jadi 10.000 ditambah 2.000, jadi harganya 12.000, kayak gitu. Nah, untuk kuantitas, kalau dikasih pajak, logikanya aja pasti si penjual bakal ngurangin si produksinya. Jadi kuantitas penawarannya bakal dikurangin. Pajak di sini berfungsi sebagai pengurang kalau di kuantitas. Kayak gitu. Ngerti nggak? Ada yang nggak ngerti atau kecepatan? Jelas, Gimana Kak. tuh? Ngerti, Kak. Ya, Ngerti nggak? yap. Untuk pajak, kan yang menerima pemerintah. Terus nanti ada pertanyaan misalnya, pajak yang diterima pemerintah berapa? Cara nyarinya itu dengan Ki aksen dikali P. Ki aksen adalah jumlah keseimbangan setelah pajak. Nanti kita cari tahu jumlah keseimbangan ada. Kalau kita udah tahu nih jumlah keseimbangan setelah pajak, baru kita kaliin sama besarnya pajak per unit. Jadi nanti kita tahu pemerintah dapat berapa dari hasil pajak yang ia terapkan ke penjual. Kayak gitu. Sekali lagi ingat ya, kalau pajak itu ngaruhnya cuman ke penawaran, produsen gitu yang ngaruh. Lanjut ke subsidi. Subsidi sama kayak pajak. Yang bedanya ini nambahin. Kalau tadi pajak itu ngurangin. Pemerintah lagi baik nih nambahin. Subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dan konsumen sehingga subsidi selalu mengurangi harga barang. Selalu mengurangi harga barang yang ditawarkan. Sedangkan fungsi permintaannya tetap. Jadi kalian logikanya aja, pemerintah ngasih duit nih ke produsen. Produsen pasti bakal nurunin harganya. Pasti kayak gitu. Jadi P akhir atau harga akhir bakal lebih kecil daripada harga awal. P akhir sama dengan P awal dikurangi subsidi. Subsidinya berapa? Misalnya harga barang awalnya 10.000. Terus pemerintah ngasih subsidi nih, sekian yang mengakibatkan harganya berkurang 2.000. Berarti P awal 10.000 dikurangi 2.000. Jadi harganya tinggal 8.000 kayak gitu. Itu harga akhir. Nah, untuk kuantitas itu malah bertambah karena produsen, ingat ya tadi, jadi subsidi sama pajak itu ngaruhnya ke produsen. Produsen dikasih duit nih sama pemerintah nih, kamu pakai misalnya gitu. Pasti si kuantitas yang ditawarkan itu bakal bertambah. Jadi kuantitas akhirnya sama dengan kuantitas awal ditambah P ditambah subsidi. Subsidi di sini bukan dalam rupiah, tapi dalam kuantitas, which is kayak angka bulat aja gitu. Sampai sini ngerti nggak? Ada yang kurang jelas? Jelas, Kak. Ya, sama juga kalau ditanya nih, subsidi yang dikeluarkan, sorry ya, ini yang dikeluarkan pemerintah nih maksudnya. Subsidi yang dikeluarkan pemerintah, ini berapa sih kata soal? Cara nyarinya dengan cara Ki aksen dikali S. Ki aksen ini adalah kuantitas sesudah diberikan subsidi dikali dengan S. S ini adalah total subsidi, bukan total, harga atau subsidi yang dikasih pemerintah per unitnya. Jadi itulah subsidi yang dikeluarkan pemerintah kepada produsen. Kayak gitu ya, teman-teman. Ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyain nggak tentang subsidi atau pajak? Ayo, ada yang mau nanya nggak nih? Belum, Kak. Kalau Mumpung kecepatan Kanisanya bilang masih di sini nih. Oke, Kapan kalau lagi gitu kan ditutorin Kanisa? Anjir. wah, bisaan. Lanjut ya, kalau misalnya gak ada pertanyaan, gak sabar banget.
kita latihan soal. Karena UTBK itu bener-bener harus banyak latihan soal biar madep nanti. TBK kemarin gimana tuh Kak? Susah nggak tuh? Wah, ekonominya Mantap ya. icep aja. Oke. Parah. Oke ya, kita lanjut ke soal nih. Ada 6 soal, seru banget. Seru banget. Nomor 1. Misalkan, pasar kendaraan roda 4 berada dalam keseimbangan harga dan kuantitas. Maka jika terjadi peningkatan pendapatan konsumen mengakibatkan harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan, kayak gimana? Kata soal. Nah, kalau misalnya kayak gini, kakak mau gambarin kurvanya, karena, kok di sini ya? Bentar ya. Nah, ini. Kalau kayak gini, analisisnya kalian lebih baik pakai kurva. Tapi kalau kalian misalnya udah di luar kepala, juga nggak apa-apa langsung dikerjain. Tapi karena kita di sini belajar bareng gitu ya, coba kakak gambarin pakai kurva ya. Di sini kan dibilang nih, misalkan pasar kendaraan roda 4 berada dalam keseimbangan harga dan kuantitas. Maka, jika terjadi peningkatan pendapatan, mengakibatkan harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan, gimana? Nih, di sini ada kurva permintaan dan kurva penawaran. Kayak gini. Ini anggap aja rapi ya, teman-teman. Di sini dibilang, maka jika terjadi peningkatan pendapatan konsumen. Nah, ini tuh tadi disebut juga sama Kak Hafiz, pendapatan konsumen ini bakal ngaruh ke permintaan. Permintaannya, kalau misalnya pendapatan kita naik, kita pasti bakal menaikkan si kuantitas permintaan. Jadi, kurva permintaan nih, yang ini, bakal geser ke kanan. Oke, ganti warna ya, biar asik. Kalau geser ke sini berarti geser ke kanan berarti di sini. Mengakibatkan harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan gimana? Nih yang asalnya kuantitas harga keseimbangannya di sini sama harga keseimbangan kan ini di sini P. Ini Q. Yang asalnya di sini nih, yang awalnya jadi pindah ke sini. Jadi gimana tuh? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak teman-teman, gimana sih? Jawabannya yang apa enggak? Jawabannya apa? Yang meningkat. Ya, kita bahas ya. Jadi, harga keseimbangannya yang asalnya di sini, jadi ke sini. Berarti itu adalah naik ya, meningkat. Oke, bener nih yang tadi jawab, seru banget. Di sini kita langsung coret aja nih yang menurun. Pasti udah salah kesananya, coret. Yang kedua, kuantitas keseimbangannya yang asalnya di sini, jadi di sini. Berarti meningkat juga. Nah, berarti yang benar itu A. Yang tadi jawab A bener nih. Good job. Lanjut ya, nomor 2. Tapi sebelum ini ada yang nggak paham nggak nomor 1? Ada yang kurang paham nomor 1? Jelas, Kak. Jelas ya. Lanjut nomor 2. Kurva penawaran baju bergeser ke kiri disebabkan oleh penawaran nih. Ingat-ingat tadi yang udah dijelasin sama Kak Hafiz gimana. Kurva penawarannya bergeser ke kiri. Kurva penawaran itu kayak gini. Ini sebenarnya kalau kalian pas UTBK nggak ada waktu buat kayak gini juga nggak apa-apa. Tapi kita kan masih belajar, jadi kita gambar aja dulu ya kurvanya. Kurva penawaran itu kan kayak gini. Terus di sini dibilang di soal, kurva penawaran bajunya bergeser ke kiri. Ke sini berarti ya, ke kiri. Jadi di sini.
Jaraknya nggak tahu ya, tapi kita asumsikan segini aja jaraknya. Jadi ini kurva penawarannya. Nah, apa sih yang nyebabin kurva penawaran tuh geser ke kiri? Kita analisis dari A sampai E. Harga baju turun. Kalau harga baju turun, itu kan masuknya ke harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri, seperti yang udah dijelasin Kak Hafiz, itu bukan menggeser, tapi mengubah titik. Moving along the curve. Kalau misalnya ini, yang ditanya tuh bergeser. Berarti yang shifting. Kalian cari nih faktor yang membuat bergeser, bukan yang membuat bergerak. Karena harga baju turun atau harga baju naik, itu membuat titiknya yang bergerak. Tapi kurvanya mah sama-sama aja, nggak bergerak gitu. Makanya A sama B salah. Gitu. Yang C, biaya produksi baju turun. Biaya produksi baju turun nih. Kalian asumsikan kalian jadi produsen. Biaya produksinya turun. Berarti kalian bakal gimana? Kalau misalnya jadi produsen, terus biaya produksi turun, gimana? Ada yang mau jawab? Bakal buat baju sebanyak-banyaknya, Kak. Nah, bener-bener. Bisa, pinter banget. Jadi kalau misalnya si biaya produksinya turun, kalian sebagai produsen bakal ngebuat si kuantitas yang ditawarkannya bakal lebih banyak. Berarti bakal geser kanan apa geser kiri? Geser kanan. Ya, benar sekali guys. Jadi geser ke kanan ya. Nah, yang ditanya itu bergeser ke kiri. Berarti yang C salah. Coret. Terus kita lanjut ke yang E. Wah, yang E nih, harga celana turun. Harga celana turun katanya. Kalau misalnya harga celana turun, itu nggak ngaruh ya. Karena itu kan barang lain. Barang lain yang kita jadi produsen, ya kita fokus aja gitu ke barang yang kita produksi, yaitu baju. Kalau misalnya celana mau turun, mau naik, itu nggak ngaruh ke kurva penawaran baju. Jadi yang E salah juga. Nah, yang terakhir yang D. Harga tekstil naik. Harga tekstil. Tekstil itu berarti masuknya ke biaya produksi. Dibilang naik nih. Kalau harga tekstil naik, berarti si penawarannya kalian sebagai produsen gitu. Tiba-tiba tekstil naik. Mau kayak gimana tuh kuantitas penawarannya? Berkurang. Produksi lebih dikit, Pak. Ya benar, pintar-pintar ya Allah. Jadi bakal geser ke kiri. Jadi jawabannya nomor 2 itu D. Ingat ya. Ini pakai logika aja, soal ekonomi itu bener-bener pakai logika. Nggak usah hafalan juga udah 100 bisa insya Allah. Oke, lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 hitungan nih, jangan panik ya. Diketahui fungsi permintaan Q sama dengan 2 min 0,5. Fungsi penawaran Q sama dengan min 2 plus P. Dibilang nih, bila pemerintah menarik pajak P sama dengan 2, maka keseimbangan harga dan kuantitas setelah pajak adalah, tadi udah sempat dibilang sama Kak Hafiz, kalau yang kayak gini tuh bakal ada gitu ya di soal, dan ini nih, buktinya ada. Kayak gini nih, nyelesainnya. Pemerintah menarik pajak P sama dengan 2, maka keseimbangan harga P dan kuantitas Q setelah pajak adalah, nah kalau pajak itu udah disebutin juga tadi sama kakak, pajak itu bakal ngurangin kuantitas penawaran. Mau pajak, mau subsidi, hanya berpengaruh ke penawaran. Fungsi permintaan itu tetap aja nggak berpengaruh sama sekali. Jadi, si kuantitas penawarannya di sini, si fungsinya kita ubah ke fungsi yang sudah dikasih pajak, yaitu tadi pajaknya 2. Nah, ntar pakai ini dulu ya, biar lucu. Nih, si QS aksen atau fungsi penawaran sesudah diberi pajak sama dengan min 2 ditambah P
dikurangi 2. Sebab pajak itu bakal mengurangi kuantitas penawaran. Sampai sini ngerti nggak atau kecepatan atau kurang ngerti? Ngerti, Kak. Ngerti ya? Lanjut lagi. Berarti si QS aksen atau fungsi penawaran setelah diberi pajak sama dengan negatif 4 ditambah P. Ini nih, min 2 dikurang min 2, terus ditambah P. Kayak gitu. Atau kalian mau balik juga jadi P min 4 boleh. Seenaknya aja. Seenjoynya. Nah, kita udah dapat nih fungsi penawaran setelah pajak. Di soal dicarinya itu keseimbangan harga dan kuantitas setelah pajak. Berarti kita harus nyari P setelah pajak dan Q setelah pajak. Nyari kayak gini, nyari yang ditanyain di soal, itu udah dibahas juga sama Kak Hafiz pakai cara QD atau permintaan, kuantitas permintaan atau kuantitas demand sama dengan kuantitas supply. BTW kalau yang nggak tahu, D itu demand, S itu supply ya teman-teman. Nah, kita masukin nih kuantitas demand-nya yang ini, kuantitas permintaannya. Ini nggak berubah sama sekali ya dari tadi. Karena emang pajak itu ngaruhnya ke fungsi penawaran aja. Gitu. Jadi, fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Fungsi penawaran yang kita pakai itu fungsi penawaran yang udah kita tambahkan sama pajak, yang udah diubah sama pajak tadi. Jangan pakai fungsi penawaran yang awal, jangan pakai yang ini. Kita pakai fungsi yang ini, yang min 4 plus P atau P min 4. Kita sama dengankan 2 min 0,5 P sama dengan P min 4. Terus kita kerjain aja seperti fungsi yang biasa. Jadinya ini ke ruas kanan, tapi kakak masukin ke ruas kiri udahnya. Jadi 1,5 P sama dengan 2 ditambah 4. Sama dengan 6. Berarti 1,5 P sama dengan 6. P sama dengan 6 dibagi 0,5. P sama dengan 4. Ketemu nih keseimbangan harga setelah pajak. Nah, kayak gitu. Terus kita juga disuruh nyari kuantitas setelah pajak. Nah, kalau udah tahu P-nya, kita masukin aja P-nya ke fungsi penawaran yang udah diubah pajak. Awas, di sini jangan pakai fungsi penawaran yang awal ya. Pasti itu hasilnya salah. Kita masukin si P-nya itu ke fungsi penawaran yang udah diubah sama pajak. Jadi, Q sama dengan min 4 plus P atau sama dengan min 4 plus 4. Berarti kuantitas keseimbangannya itu 0. Kayak gitu. Kalian juga boleh masukin si harga keseimbangannya ke fungsi permintaan. Misalnya, aku mau masukin ke fungsi permintaan, boleh-boleh aja. Kayak gitu. Asal jangan kalian masukin ke fungsi penawaran awal. Kenapa fungsi permintaan boleh? Karena fungsi permintaan itu nggak berubah, karena yang dipengaruhi pajak sama subsidi hanya fungsi penawaran. Kakak tekanin sekali lagi ya. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti, Kak. Oke. Berarti di sini kita udah dapat P sama dengan 4, Q sama dengan 0. Udah dapat nih, berarti jawabannya adalah C. Kayak gitu ya teman-teman. Nih, C jawabannya. Lanjut ke nomor 4. Penyebab harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang, PBIC, masih masih bertahan tinggi. Penyebabnya apa? Si harganya masih bertahan tinggi. Kita analisis satu-satu jawabannya. Karena UTBK itu ya tips dari aku, kalau kalian mau jawab itu, kalian harus tahu alasannya. Kenapa kalian jawab opsi itu. Gitu. Itu tipsnya sih. Yang A, transaksi jual-beli tidak begitu ramai. Kalau misalnya transaksi jual-beli tidak begitu ramai, apakah menyebabkan harganya itu tinggi?
Ada yang mau jawab gak? Tidak, Kak. Enggak ya? Harusnya barangnya banyak nggak sih, Kak? Maksudnya berlimpah. Harganya harusnya Ya benar. terbatas. Ya, ini tuh kata lainnya nggak rame dibeli gitu. Jarang ada yang beli. Kalau misalnya jarang ada yang beli, logikanya aja sih harga gak mungkin tinggi kan. Bakal biasa aja gitu. Kayak gitu ya yang untuk yang A. Yang B, pasokan beras terbatas hanya dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kalau pasokan beras terbatas nih, tapi kita nggak tahu si yang belinya banyak atau enggak. Kalau misalnya si pasokan beras terbatas doang, terus yang belinya juga emang nggak ada, ya tetap aja sih harganya nggak akan melambung juga, biasa aja. Kayak gitu. Ngerti nggak buat yang B? Kenapa bukan jawabannya? Ngerti, Kak. Nah, ngerti ya? Ini tuh, ya. Ekonomi tuh pakai logika aja udah beres kok, gitu. Kalian logikanya jalan juga udah, insya Allah. Terus yang kita loncat nih ke yang D. Panen raya mengalami kegagalan. Kalau panen raya mengalami kegagalan, emang iya si kuantitasnya bakal berkurang. Tapi kita nggak tahu yang beli rame atau enggak. Bisa aja si kuantitasnya emang berkurang, si pembelinya tetap aja dikit gitu. Harganya tetap aja nggak ada perubahan. Bisa aja kan kayak gitu? Berarti si D bukan. Kita coret dulu ya yang tadi salah. Ada A salah, B salah, D juga salah. Terus yang E, rendahnya produktivitas petani Jawa Tengah dan Jawa Barat. Rendahnya produktivitas, berarti si kuantitas yang ditawarkan itu dikit. Tapi tetap aja sama kayak jawaban yang lain. Yang belinya banyak atau enggak? Nggak dikasih tahu kan? Berarti harganya bakal masih kayak ragu aja di sini, mau naik, mau enggak, kita nggak tahu. Si pembelinya apakah banyak atau enggak gitu. Ngerti nggak yang E bukan jawabannya? Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Nah, yang C nih, kalau misalnya dibahas terakhir udah pasti ya jawabannya, guys. Jadi, pasokan beras yang masuk ke dalam pasar itu lebih rendah dibandingkan permintaan. Nah, ini nih, sadap banget. Berarti pasokan beras itu lebih rendah sama yang diminta orang. Kalau misalnya gitu, berarti kalian kayak nyerbu gitu kan? Kalian kayak, aku mau gitu. Jadi si harganya otomatis bakal melambung, bakal bertahan tinggi. Nah, berarti udah tahu ya, di sini jawaban nomor 4 itu C. Ngerti nggak teman-teman buat nomor 4? Ada yang mau ditanyain? Ngerti, Kak. Jelas, Kak. Oke, udah pada pinter ya. Gampang banget kok soal ekonomi. Ya, Kak Hafiz ya? Yoi dong. Gampang banget ekonomi itu. Harus cinta dulu sama Harus pelajarannya. suka dulu pelajarannya, baru ntar tiba-tiba suka, tiba-tiba bisa aja gitu. Emangnya Kak Hafiz aku. Lanjut ya ke nomor 5. Kenaikan selera masyarakat terhadap suatu barang dan perbaikan cara memproduksi barang tersebut akan memengaruhi pasar. Pengaruh tersebut dicerminkan oleh kurva permintaan. Nah, kayak gini katanya. Di sini dibilang kenaikan selera masyarakat. Naik nih selera masyarakatnya. Dan perbaikan cara memproduksi barang. Tadi udah disinggung ya sama Kak Hafiz, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Udah dikasih tahu juga, kenaikan selera masyarakat dan perbaikan cara memproduksi. Kalau kenaikan selera masyarakat, ini masuknya ke kurva permintaan atau ke permintaan ngaruhnya. Dan perbaikan cara memproduksi itu ke teknologi, berarti masuknya ke penawaran. Berarti di sini ada dua sisi. Ada dari sisi konsumen yang naik nih seleranya. Yang kedua, ada dari sisi
produsen yang mengalami perbaikan dalam cara memproduksi barang tersebut. Nah, kalau kayak gini, aku saranin kalian pakai analisis kurva aja, biar gampang. Coba ya. Nih, kayak gini. Di sini P, di sini Q. Kurva permintaan kayak gini. Nah, untuk kurva penawaran, kakak gambarin kuningnya biar beda. Kayak gini. Kita analisis soalnya. Kenaikan selera masyarakat. Itu ngaruh ke permintaan. Kenaikan selera masyarakat, ini bakal merubah si kurvanya bakal kayak gimana? Ada yang tahu? Bergeser ke kanan, Kak. Ih, bener banget. Ya udah, langsung gambarin ya. Berarti si kurva permintaannya geser ke kanan. Di sini nih. Asumsiinlah gesernya segini. Lanjut. Dan perbaikan cara memproduksi barang. Berarti dalam mata produsen. Kalau misalnya ini ngaruhnya ke penawaran ya, yang perbaikan cara memproduksi barang. Kurva penawarannya nih yang kuning, bakal kayak gimana kalau ada perbaikan cara? Ada yang menjawab? Geser ke kanan juga, Kak. Ya, benar. Berarti si yang kuning juga sama bergeser ke kanan. Kita asumsiin gesernya segini ya. Pengaruh tersebut, kita langsung jawab nih. Kalau kita udah tahu, kita langsung jawab soalnya. Pengaruh tersebut dicerminkan oleh kurva permintaan. Kurva permintaannya tadi apa ya? Bergeser ke kanan. Berarti kita coret yang bergeser ke kiri. Biar cepat coret. 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 Oke. Dan kurva penawaran bergeser ke kanan juga. Berarti isinya apa dong, guys? Yang A, Kak. Iya, benar. Berarti jawabannya yang A. Tuh, gampang banget. Gampang banget. Dan materi ini tuh emang banyak keluar di UTBK. Jadi kalau kalian nggak paham, sayang banget sih. Harus dipahami ya. Lanjut ke soal terakhir. Bentar. Saat sebuah produk, aduh ini nggak kelihatan. Bentar ya, stop share dulu deh. Nah, ini soalnya di sini dibilang, saat sebuah produk memiliki harga sebesar 100.000 per unit, maka jumlah permintaannya sebanyak 20 unit. Namun, ketika harganya turun menjadi 80.000 per unit, jumlah permintaannya menjadi 40 unit. Tentukan fungsi permintaan dari contoh di atas. Nah, kita langsung yang ditanya ini fungsi permintaan. Tadi sempat disinggung ya sama Kak Hafiz. Gimana caranya? Nah, udah diajarin kan tadi yang P-1 tuh ya. Ah, udah Per dijawab. P2-1 ya. Gampang banget gak sih, Ya, Kak? gampang banget ini ekonomi. Yoi. Gampang banget. Oke. Karena udah ada jawabannya juga di sini, tinggal bahas aja. Tentukanlah fungsi permintaan dari contoh di atas. Langsung gas. Kita tahu P awal atau harga awalnya 100.000, P2 atau harga akhirnya 80.000, seperti yang udah disebutkan. Yuk, permintaan apa kuantitas permintaan awal 20, kuantitas permintaan akhir 20. Sehingga kita pakai rumus yang tadi yang udah diajarin sama Kak Hafiz, P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1.
Jadi ini penting banget buat diapal. Tapi ini nggak diapal juga pasti kalian bisa kok. Ini logika aja, pasti bisa. Langsung kita masukin aja yang udah dikasih tahu di soal ke sini. P min P1. P1-nya 100.000. Dibagi 80.000 dikurang 100.000. Sama dengan Q min 20 dibagi 40 min 20. Terus kita operasiin kayak biasa, P min 100.000 dibagi min 20.000 sama dengan Q min 20 per 20. Sampai sini jelas nggak? Atau kecepatan? Jelas, Kak. Ya. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal kali silang, biasa kaliin aja jadi 20 dikali P min 100.000 sama dengan min 20.000 dikali Q min 25. Kak Terus 25. kalian, oh, ini harusnya bentar. Oh, ini harusnya 20 ya. Ya itu harusnya 20 itu Kak, salah. Ya, sorry banget, tapi ke bawahnya masih benar kok. Jadi ini harusnya 20. Kalian tinggal kaliin. Min 20.000 Q min 20.000 dikali min 20. Ini 0 ya. Tuh, kakak nolin dulu biar nggak pusing. Tipe Kak, tipe. Ya, nggak apa-apa Kak Hafiz. 20 tuh. Udah 20 ya. Jadi biar nggak pusing. Min 20.000 dikali min 20. Sama dengan, bentar. Ya, kayak gitu. Terus kalian tinggal operasiin kayak biasa. Tapi ini juga ada yang salah lagi. Jadi min 20.000 dikali min 20 itu sama dengan plus 400.000 ya. Di sini salah juga. Nih, ini plus. Ini plus. Terus 20P sama dengan kalian operasiin biasa min 20.000 Q ditambah 400.000 dikurangi min 200.000 dikesiniin, oh ya, jadi dikurangin sama, bentar, 20P sama dengan min 20.000 Q ditambah, oh ya benar, jadi si 400.000-nya ini ditambah sama 2 juta ya, 2 jutanya pindah ke ruas kanan. Jadi di sini 20P sama dengan min 20.000 Q ditambah jadi di sini harusnya ditambah 2.400.000 ya teman-teman. Di sini 2.400.000. Aduh, ini kalian langsung aja ya tulis di otak kalian 2.400.000 gitu. Aduh, 2.400.000. Aduh, ini jelek banget tapi nggak apa-apa deh, kalian ngerti pasti. Nah, kalau udah kayak gini, kalian nyarinya dalam bentuk P sama dengan. Berarti sama kalian, semua ini dibagi 20. Berarti P sama dengan min 1.000 Q ditambah 2.400 dibagi 20, 2.400.000 dibagi 20, itu berarti 1.200.000. Gitu. Berarti fungsi akhirnya ini bukan ini ya. Fungsi akhirnya adalah 1.200.000 dikurangi, aduh salah ini, sorry. Dikurangi
1000 Ki. Nah, ini fungsi akhirnya ya setelah revisi. Kak, bukan Oke. 120 ya, Kak? Apa? 120.000. Bentar. 120.000. Yang 2.400.000 dibagi 20. 1.200.000, 2.400.000 dibagi 20. Oh iya, bener. Ups, benar. Sorry. Berarti, oh ini nolnya kelebihan 1 ya. Oh iya, makasih udah ngasih tahu. Tadi siapa? Aiza ya? Ya, Kak, sama-sama, Kak. Nah, kayak gini guys. Kita udah sampai akhir. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tadi seputar soal ada yang kurang ngerti. Kak, Ya berarti udah, mau enaknya nanya kalau dong. yang faktor-faktor tadi itu diapalin ya, Kak? Yang Yap, Ini. benar faktor banget. Dihafalin aja. yang ke kanan ke kiri gitu ya. Oke. Iya, Makasih, Kak. Tapi kalau nggak diapalin juga pakai logika dipahamin. juga bisa. Nah, Ya, dipahamin aja ekonomi itu nyambung banget sama sehari-hari. Biar iya. nggak banget juga. Intinya mah gimana kalian cara memahami materi, otomatis bakal kehafal di otak kalian sendiri gitu. Iya, bener banget Ada Kak. lagi nggak nih yang mau ditanyain nih? Ya nih, keseluruhan materi yang udah kita sampaikan, boleh ada yang mau bertanya. Misalnya kalau di luar ini juga nggak apa-apa. Di Ya, mau luar, nanya tentang OTBK atau gimana gitu ya, Kak. Pengalaman atau gimana Kak, gitu. aku mau Boleh kok, nanya. boleh. boleh Aurel? Yang tadi bedanya ceteris paribus penawaran sama ceteris paribus permintaan itu apa? Sama aja, faktor lain dianggap tetap kayak gitu. Jadi Iya. misalnya, tadi kan hukum permintaan. Apabila harga naik, maka kuantitas yang diminta akan turun. Dianggap, tapi kita harus menganggap faktor lain itu tetap. Misalnya, faktor lain itu harga barang substitusi. Kayak misalnya, gini deh contohnya. Ada harga ikan sama harga ayam. Kita ngomonginnya tuh harga ikan. Harga ikan naik. Kalau harga ikan naik, si kuantitas yang diminta ikan itu bakal turun. Tapi kita nggak mempedulikan ayam. Which is ayam itu adalah barang substitusi dari ikan gitu. Si ikan nih harganya turun. Berarti si pembeli pada mau beli ikan gitu. Kita nggak mempedulikan harga yang lain. Kita cuma fokus sama ayam. Kayak gitu. Bener ya Kak Hafiz? Ada yang mau ditambahin nggak? Ya, kurang lebih gitu ya konsep dari ceteris paribus itu ya. Tadi siapa yang nanya? Udah ngerti belum? Barang substitusi itu barang pengganti kan ya? Yap, namanya juga Iya. substitusi ya. Di Makasih, matematika kan Kak. substitusi diganti gitu kan. Ya, Iya, makasih, Kak. sama-sama. Ya sama-sama. Ih, Ayo, ada lagi nggak? Kak, tadi soal nomor 3 ada 6 gitu deh. Nah, Ini? itu sama dengan 6, 6-nya dapat dari mana ya, Kak? 6-nya itu dapat dari, jadi kan ini kakak ini si 0,5-nya kakak ke ruas kananin. Jadi 1,5. Ngerti? Siapa tadi yang nanya? Aku. Jadi si 0,5P-nya itu kakak ke ruas kananin. Jadi 1,5P. Terus si negatif 4-nya kakak ke ruas kiriin. Jadi 2 ditambah 4. Cuman kakak bagi sama negatif jadi 1,5P sama dengan 6. Kayak gitu. Oke. Makasih, Kak. Ngerti ya? Kalau enggak, boleh tanya lagi. Iya, Kak, ngerti. Ya. Ayo, ada yang mau nanya lagi? Yuk, Kak Hafiz, kalau ada Ayo. tips. Apa, Kak? Tip apa?
tips ngerjain UTBK ekonomi. Apa ya? Yang penting mah logika sih. Kalau Terus misalkan pas di UTBK ya, itu gak bisa nginget-nginget materi-materi yang udah kalian pelajarin lagi gitu tuh. Jadi utamakan nih kalian belajar ekonomi buat UTBK ini kayak dipahamin gitu, bukan dihafal. Jadi otomatis pas di UTBK nanti kalian itu kayak gampang ngerjainnya. Gitu sih paling Kanisa. Ayo ada yang mau ditanyain lagi nggak? Nih udah berkurang banyak nih Kanisa. Dari 150 jadi 50 orang doang nih. kayaknya pada ngantuk ya. Padahal seru banget ini. Ada yang nanya tuh Kak, skor UTBK. Jadi Kanisa dulu nih, berapa nih Kanisa? Wah, skor aku. Spill gak ya? Aduh, masuk Habis UPI dulu nih. deh. Spill aja. Asal. Ayo Kak, spill aja, nggak apa-apa kok. Kanisa dulu deh, Kanisa dulu. Hans bae. Ya, ekonomi kakak, alhamdulillah 895. Wah, tinggi ya. Tapi kalian percaya Kayak deh bisa. overdose. Soalnya kalau menurut kakak sih soal ekonomi 2021 itu apa ya, kayak dasar banget sih. Dasar-dasarnya aja dulu gitu. Nggak kayak soal simak atau soal utul gitu. Iya, Soal bener UTBK banget. dasar. Kalau Kak Hafiz berapa nih? Pasti gede banget. Lebih kecil dari Kanisa dong tentunya. Ah, kok bohong Aduh, banget. asli. Ya udah 720 doang saya Kak. gede juga, hebat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gak nyangka banget sih. Iya, sumpah. Pas ngerjain itu kayak ya udahlah, kalau ada yang salah ya udah gitu. Udah pasrah gak Udah sih? pasrah, beneran pasrah banget. Iya. Gimana nih? Ada yang mau nanya lagi? Ayo, teman-teman, kita sharing aja, santai. Ayo ada yang mau nanya-nanya lagi ya? Di luar materi juga boleh. Iya, tuh sama Kak Hafiz mah pasti dijawab. Ayo. Kak, maaf, boleh lihat yang nomor 2 tadi nggak, Kak? Aku nggak sempat nge-screenshot tadi. Boleh, boleh. Nih. Bentar. Aduh, sorry. Ini, nomor 2. Kak, pas UTBK di ekonomi ini nih, kebanyakan keluar yang kayak gimana aja ya? Boleh Kak Hafiz dulu. Soalnya gitu. Kebanyakan keluar ya. Kalau di soal kakak ya, itu di bagian permintaan penawaran ini nih banyak nih. Sama di bagian itu tuh, yang akuntansi juga kakak keluar. Itu UTBK itu kan soalnya beda-beda ya. Dapat kode soalnya itu beda-beda. Nah, kakak dapat yang akuntansi. Pas kakak nanya ke teman-teman lain, padahal nggak ada yang dapat akuntansi. Parah sih. Emang LTMPT ini. Kalau Kanisa gimana nih? Aku juga dapat yang akuntansi, tapi dasar Serius? banget sih. Iya, Bagian apa? dasar banget. Yang ditanyanya tuh mekanisme debit kredit. Oh, Kalau ya. Kak Hafiz sama itu. Apa? Putus Kak, sorry Kak. Aduh, ya nge-freeze gak sih? Nge-freeze gak sih? Apa Kak ulangin Kak? Putus-putus tadi. Kak Hafiz dapat akuntansi juga sama kayak aku. Kak Hafiz dapatnya yang jurnalnya apa yang gimana? Kalau aku kan yang dasar-dasarnya mekanisme debit kredit. Ya sama sih itu, yang kayak Kanisa, debit kredit juga. Jadi Iya. ditanyainnya kayak apa? Ada tabel gitu tuh. Jadi mana masuk debit, mana yang masuk kredit gitu. Iya. Itu sih paling. Ada yang mau tanya lagi nggak nih?
Yang paling banyak ini emang permintaan sama penawaran sih, jadi sayang Iya, banget kalau asli. Beneran. Permintaan penawaran banyak banget keluar di soal tadi ini. yang permintaan potensial yang kayak gitu aku dapet yang potensial yang efektif. Jadi makanya hafalin ya guys. Pahamin deng, bukan hafalin. Ada lagi yang mau Ayo, ada nanya? yang mau nanya lagi nggak nih? Sebelum kita tutup nih, ntar nyesel Kak, lagi. ikut TO gak? Ikut TO apa enggak nih Kanisa? Ikut dong maksudnya. Ikut, jelas ikut. Kalian harus banget TO. Itu tuh bener-bener kayak worth banget. Harus. pokoknya. Kalau bimbel apa les gimana? Offline, online? Waktu Aku itu sebutin nggak? boleh Boleh sebut merek Kak gak sih? Hafiz dulu ya. Iya, offline waktu itu kakak ikut bimbelnya. Karena waktu tahun kemarin pas zaman-zamannya sebelum UTBK di bulan Oktober, Agustus, September, Oktober itu belum naik lagi gitu apa virus coronanya ini. Kalau sekarang udah naik lagi ya, makanya di online-in lagi semua bimbel-bimbel. Kalau Kanisa gimana nih, bimbel atau enggak, Kak? Aku online. Oh, online. Gitu sih, seru banget perjuangannya. Parah Makanya sih. kalian semangat ya. Udah gak usah apa namanya, gak usah ngarepin SNM, asli. SBM itu lebih seru. Ya, asli kalian kayak dapet kayak effort kalian tuh lebih kerasa gitu. Iya, bener banget. Kayak pengalaman seumur hidup kalian tuh ada di SBM ini. Asli parah bener. Kak, mau nanya Kak, kalau misal rekomendasi Ditolak TO SNM. yang menurut Kakak paling mantep itu apa Kak? Yang lembaga-lembaga TO gitu kan kayak ada IFK, Amify atau yang Gimana nih Kak Riris? Boleh sebut merek gak nih Kak? apa gimana? Sorry. Boleh sebut merek gak nih Kak? Brand nggak Kak? Kalau apa-apa. Kalau kakak ya, waktu itu TO-nya itu pakai TO GO. Karena apa namanya? Kakak kan bimbel di GO ya, itu udah dapat include TO-TO-nya. Itu TO GO tuh bagus tuh. Biar apa? Banyak jadi kayak terbiasa gitu pas di UTBK-nya nanti. Gak sama soalnya, cuman kita tuh kayak udah terlatih buat ngerjain soal-soal yang susah pas UTBK itu jadi kayak kerasa gampang gitu. Anjir, promosi. Ayo Kanisa. Kalau aku sih bener-bener saranin Zenius. Jadi sekalian juga tadi aku bimbelnya. Iya, Zenius juga pakai sih. Nah, Zenius, terus Eduka, Paham Mipai, aku pakai ketiga itu. Terus dari oleh.com ada. Tapi paling mantep sih Zenius. Udah itu kayak wangsit banget. Wangsit lagi. Kayak gitu sih. Pokoknya pola-polanya. Kalian ikut-ikutin aja tuh TO gratis yang di Instagram biasanya ada tuh yang suruh tag 5 orang, tag 10 orang, itu kalian ikutin aja. Zaman Iya, saya benar. juga saya ikutin tuh, saya tag-tagin teman-teman saya follow-followin IG yang kayak TO gitu. Ntar juga Iya, lama-lama jadi kayak kebiasaan. lebih banyak cari informasi aja. Iya Sama Kak, kalian satu lagi ngatur waktunya gimana Kak Anissa sama Kak Hafiz? ngatur. Boleh deh Kanisa dulu nih. Ngatur waktunya pas SNPTN, pas PTN. Ya, ngatur waktu SMA kan online ya, sama buat SBM. Kakak mulai belajar sih dari September. Kalau buat ngatur waktunya, kebetulan kakak linjur juga, jadi bener-bener apa ya, bener-bener wow banget perjuangannya. Jadi Kanisa kalau linjur, misalnya, Kak? iya aku linjur Parah loh. sih. Dari IPA loh. Dapat nilai 895. Ya Allah, malu. Oke, buat kalian nih, Saya merasa dari juang jurusan nih. IPS sangat-sangat memalukan. Oh, enggak juga Aduh. dong. Hebat. IPS kagum banget sama anak IPS. Oke, jadi kalau
pas pagi-pagi sih ya sekolah online biasa gitu ya. Kakak tuh suka curi-curi aja gitu kalau misalnya gurunya nggak ada gitu. Langsung kayak belajar lewat lewat buku, lewat Genius kayak gitu kan lebih fleksibel nih kalau sekarang. Makanya kakak nggak les online tuh, nggak les offline, sorry. Makanya lesnya online tuh lebih fleksibel kalau menurut aku gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada guru atau cuma dikasih tugas dan tugasnya langsung diberesin, langsung aja curi-curi star gitu, curi-curi star UTBK kayak gimana. Bagi-bagi waktunya sih gitu. Kalau sama seminggu sekali atau enggak seminggu sekali deh, 2 minggu sekali itu TO kayak gitu. Itu sih kurang lebih. Gimana Kak Hafiz? Kalau saya lebih ke ini sih ya, manage waktu yang baik gitu tuh, antara main sama belajar sekolah sama belajar UTBK. Diatur aja gitu, misalkan per minggu ini harus ada target buat selesai satu bab atau satu materi gitu. Kalian list nih, hari Selasa tanggal 2, misalkan 2 September itu kalian bahas materi persamaan dasar akuntansi gitu. Nah, hari Rabunya tanggal 3 bahas apa gitu. Jadi kayak satu minggu itu kalian pakai benar-benar buat belajar UTBK ini. Sama sih kayak Kanisa nih, curi-curi waktu pas belajar ada KBM di sekolah gitu ya. Kalau misalkan gurunya nggak masuk di Zoom atau nggak ngasih tugas, ya udah kakak buat belajar UTBK itu gitu sih. Kak boleh tahu nggak dulu kakak SMA di mana? Aduh, Kanisa orang Bandung gimana nih? SMA mana nih? Oke. Aku dari SMA Negeri 1 Bale Endah. Ada yang tahu nggak? Waduh, di mana tuh Kak? Di Bale Endah, di Jalan Wiranata Kusuma. Pasti nggak ada deh di sini. Tahu. Oh, tahu? Enggak sih. Coba nyebelin. Hafiz di mana? Ntar cari di map saja itu ada kayaknya. Aduh. Oh iya, boleh. Kak Hafiz di mana? Saya itu dari SMA N1 Cilegon. Ada yang tahu Wah, Cilegon nggak Banten nih? Pride. Banten Pride. Yoi, ada orang Banten nggak nih? Banten mana suaranya Banten? Nggak ada ya? Aku Sumatera. Oh, Sumatera. Oh, ya ampun banyak banget. Kalau Sumatera berasa kayak ini ya, lagi words gitu ya kayak. Teman aku Kak ada yang di 1 Bale Endah. Oh, siapa namanya? Namanya Amel. Kelas apa tuh? Sekarang udah kelas 12, nggak tahu kelas apa. Jurusan IPS tapi. Oh, angkatan bawah kali. Ya, berarti ya di kelas aku, berarti nanti aku cari deh. Hazen ya. Oke. Ada yang mau boleh izin SS yang nomor 5 dong. Terima kasih. Boleh. Oke, boleh. Bentar ya. Sok Ini mangga. Loading. Nomor 5. Ini. Kanisa mau nanya dong. Boleh. Kan Kanisa linjur. Itu waktu curi-curi waktu buat belajar SBM, itu sambil ngejar SNM nggak sih? Enggak. Aku udah, pokoknya kalau dari pas kelas 12 semester 1, udah kayak nggak mau belajar IPA. Kayak benci banget, ya Allah jangan ditiru. Terus Tapi emang waktu iya. SMA masuk IPA kenapa tuh Kak? Karena di pilihan sekolah atau emang pilih sendiri gitu? Keinginan sendiri. Dulu mindset aku beda dulu sama pas kelas 12. Kalau pas baru masuk SMA ngiranya kalau apa-apa tuh IPA tuh gampang gitu. Bener-bener kayak umumnya deh gitu. Iya. Nah gitu. Cari kuliahnya gampang gitu ya, jurusannya kemana aja. Iya. Gitu. Iya, ternyata pas di kelas 12 kayak aduh IPS sosum tuh lebih menggoda gitu. Menggoda. Jadi aku nggak ngejar SNM ya, yang tadi nanya siapa sih Maria. Kalian saranin deh aku jangan ngarep SNM. Jangan ngarep asli, jangan ngarep SNM. Lagian seruan SBM sih.
Seru banget. Walaupun susah ya, tapi seru. Kerasa banget vibes berjuangnya tuh. Ya. Wah, bentar lagi nih. Oh iya, bentar lagi nih waktu kita nih, Kak. Ada yang mau ditanyain lagi nggak nih sebelum kita tutup nih? Daripada nyesel loh, ntar besok-besok bisa ketemu kita lagi nih, Kak ya. Berasa apa lah. Aduh. Kak, nanti Kak. ini PPT, nanti ini PPT-nya bakal di-share nggak? Untuk PPT, Bakalan di-share ya teman-teman. Nanti Oh, aku ya. update ke Twitter. Oke. Oke, Kak. Tuh ya, ntar Kita bakalan rilis. share ke Twitter TKA Ekonomi. Jadi jangan lupa follow dulu ya. Follow Ya. TKA Ekonomi. Ada lagi nggak nih? Udah tinggal 29 partisipan saja nih, Kak. Wah, kenapa nih? Ya udah malam deh. Udah pada langsung ngejar Star UTBK deh kayaknya. Sudah nonton Yoi. ini. Kalau saya sebis ini langsung nugas lagi nih, Kak. Udah bertumpukan Sama. tugas-tugas. Sama manajemen Pride. Yoi. Di sini ada yang mau masuk manajemen nggak nih? Aku mau manajemen, Kak. Wih, Ayo. Aizen. Ayo. Manajemen mana nih? Kalau bisa UI juga. Wih, UI. bisa. Semangat UI. Dulu aku ngejar Dan UI. doain ya, Sama. Kak. Semoga masuk skornya. Amin. UI sih tahun ini tuh 870 sih rata-ratanya. Rata-rata. Oh. Makanya ketendang. Oh, emang pilihan pertamanya UI? Iya. Wow. Tapi kalau manajemen aja tuh, kata Kariris tuh. kalau manajemen yang dilihat tuh nilai SBM-nya apa sih Kak? Kayak ekonomi sama apa gitu? Kayaknya nggak ngaruh deh. Nggak ngaruh ya? Soalnya punya kakak lebih tinggian nilai geografi daripada nilai ekonomi. Tapi alhamdulillah keterima di manajemen. Spill dong geonya. Nggak bisa. Ayo, ada yang mau tanya lagi nggak? Ya nih, Kak. Izin live. Makasih udah bagi-bagi saran. Udah ini. Oke. Udah Ya udah, kayaknya ngajarin udah malam tentang banget nih Kanisa ekonomi. nih. Iya. Gimana kalau kita udahin aja nih meet pada kali ini? Oke. Sama Kak Hafiz aja ya. Oke semua, terima kasih atas partisipasinya. Udah bisa ikut belajar bareng sama Kanisa dan Kakak ya. Semoga pembelajaran malam ini seru dan nggak bikin ngecewain kalian, ngebuang waktu kalian gitu tuh. Amin, Kak. Pokoknya terima kasih juga udah mau ngajarin. Yoi, pokoknya sukses ya buat UTBK tahun 2022. Amin. Makasih banyak ya, Kak. Oke. Semangat 2022. Makasih banyak Kakak semuanya. Ya, sama-sama. Semangat dan sukses selalu, Kak. Ya. Kamu juga semangat. Makasih banyak Kak, seru banget. Ya, selamat istirahat semua. Ntar langsung gas. Nah, udah ya, tinggal berapa orang?